Wanita sengaja menatap Spray, membuat sang Presdir menyadari bahwa itu pertama kalinya dia. Seperti dugaan Presdir mulai memandanginya dengan terkejut. Namun dia salah paham mengira wanita melakukan itu hanya demi meminta lebih banyak uang. Jadi dia menaikkan kompensasi menjadi 5 juta. Tak disangka setelah mendengarnya, wanita malah berlutut memohon. Dia hanya ingin meminjam 200.000, karena ayahnya kecelakaan dan butuh biaya pemakaman. Presdir bingung, kenapa tidak ambil 5 juta? Malah ngotot pinjam 200.000. Wanita menjawab pelan, kalau dia terima 5 juta itu, selamanya dia tidak akan bersih lagi. Jawaban ini membuat Presdir tersentuh. Meski saat itu dia hanya merasa penasaran padanya. Tapi bagi wanita, itu sudah langkah pertama dari rencananya. Ternyata semua ini sudah dirancang wanita sejak awal. Tujuannya adalah membuat Presdir jatuh cinta sebelum tunangannya pulang dari luar negeri. Ternyata 3 tahun lalu, wanita baru saja menerima surat masuk kuliah dan ingin berbagi kabar bahagia dengan ayahnya. Tapi begitu menoleh, dia melihat ayahnya tertabrak mobil. Pelakunya bukan hanya tidak minta maaf, malah marah karena jalanan terhalang. Langsung menginjak gas dan menabrak lagi. Beruntung wanita sempat menghentikannya. Tapi justru membuat anak orang kaya itu marah besar. Dia mendekat dengan emosi, menghajar wanita habis-habisan, lalu pergi begitu saja dari tempat kejadian. Akhirnya ayah meninggal dalam pelukan wanita. Demi membalas dendam, wanita hanya butuh 30 hari untuk berubah total. Merancang jebakan untuk mendekati Presdir, memanfaatkan momen saat anak orang kaya keluar negeri, dan berhasil muncul di ranjang Presdir. Saat Presdir melemparkan kompensasi 1 juta, wanita marah dan langsung melemparkannya balik. Itulah awal Presdir mulai memperhatikannya. Setelah itu dia terus menciptakan peluang. Dari balapan mobil hingga olahraga ekstrim, sampai latihan militer sungguhan. Dia terus berada di sisi Presdir. Seperti dugaan, suatu hari pria itu mengalami kecelakaan. Wanita tanpa ragu melindunginya dari bahaya. Sejak saat itu, wanita resmi masuk ke dalam hidup Presdir. Selama 3 tahun ini dia hanya menjadi teman tidur. Tapi hari ini tunangan Presdir akan pulang. Presdir kira dia akan marah atau cemburu. Tapi wanita malah lembut mengambil sehelai rambut di pundaknya, dan mengingatkan agar jangan tinggalkan bukti apapun. Presdir tersenyum memujinya penurut. Tapi hatinya terasa hampa. Tak lama anak orang kaya itu kembali, melihat wanita di samping Presdir. Matanya langsung menunjukkan kegelisahan. Wanita buru-buru menjelaskan, kalau dia hanya pembantu pribadi Presdir. Meski merasa wajahnya familiar, anak orang kaya yakin dia tak mungkin kenal orang kelas bawah. Langsung meminta agar wanita dipecat. Wanita mulai mengemas barang untuk pergi. Tapi tak disangka, anak orang kaya langsung membuka koper wanita. Berusaha membuka kedok aslinya. Tapi dia malah menemukan, isi koper hanya kenangan wanita bersama Presdir selama 3 tahun. Tak ada barang mewah satupun. Hal ini menusuk hati Presdir sangat dalam. Anak orang kaya marah dan hendak memukul. Presdir refleks melindungi. Tapi demi menjaga harga diri, dia berkata dingin kalau mereka tidak ada hubungan apapun. Tapi wanita tahu Presdir mulai goyah. Tinggal 1 langkah lagi agar dia mengenali perasaannya sendiri. Malam itu Presdir mengadakan pesta penyambutan untuk tunangannya. Dan malam itu juga wanita ingin menggantikan posisi tunangan itu. Di atas kapal pesiar, wanita berlutut membersihkan dek. Karena dia tahu Presdir akan merasa iba. Anak orang kaya marah melihatnya. Langsung menampar berkali-kali. Dan menuntut penjelasan apa tujuannya. Padahal tidak butuh uang tapi tetap jadi pelayan.